Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang, selamat bergabung kepada yang kami hormati Bapak Suradi SPD selaku mentor. Selamat datang Bapak. Kemudian yang kami hormati Bapak Doni Dwi Yoga Handoko MM selaku penguji, dan yang kami hormati Bapak Tantowi Johari SAP MPA selaku coach, dan yang kami banggakan Saudari Dika Tianawati. Saudari Diana akan memaparkan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar Profesi Pegawai Negeri Sipil sebagai pengadministrasi keuangan dalam optimalisasi pencatatan keuangan komite sekolah dengan menggunakan Google Spreadsheet di SMA Negeri 1 Jetis. Baik, kami persilakan paparannya untuk Saudari Dika, waktunya 10 menit, dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Elmi. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Doni Dwi Yoga Handoko MM selaku penguji rancangan aktualisasi. Kemudian yang terhormat Bapak Suradi selaku mentor. Yang saya hormati Bapak Tantowi Johari SAP MPA selaku coach. Perkenalkan, saya Dika Tianawati, peserta Latsar Angkatan 2 Golongan 2 tahun 2021, nomor presensi 15. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar Profesi Pegawai Negeri Sipil sebagai pengadministrasi keuangan dalam optimalisasi pencatatan keuangan komite sekolah dengan menggunakan Google Spreadsheet di SMA Negeri 1 Jetis. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini antara lain visi misi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, struktur organisasi SMA Negeri 1 Jetis, identifikasi isu kontemporer, penarikan isu, dan yang terakhir rancangan aktualisasi. Langsung saja, untuk visi dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, terwujudnya peningkatan kemuliaan martabat manusia Jogja, kemudian menyandang misi 5 kemuliaan atau pancamulia sebagai berikut ini. Kemudian saya akan memaparkan mengenai struktur organisasi di SMA Negeri 1 Jetis. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki unsur yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan antara lain yaitu staf tata usaha yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, staf tata usaha berada di bawah koordinasi kepala tata usaha. Saya merupakan CPNS Pengadministrasi Keuangan di SMA Negeri 1 Jetis. Berdasarkan pengalaman saya kurang lebih 3 bulan ini, saya menemukan beberapa isu diantaranya yaitu yang pertama, belum optimalnya pencatatan keuangan komite sekolah. Belum optimalnya pencatatan keuangan komite sekolah antaranya dikarenakan pencatatan keuangan dilakukan secara manual dan pengelolaan kas belum terpisah, sehingga pada saat pembuatan laporan keuangan harus melakukan perhitungan ulang. Kemudian yang kedua, belum adanya pedoman dan mekanisme pertanggungjawaban bagi pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan. Selama ini belum ada ketentuan tertulis terkait pedoman pengajuan anggaran keuangan komite sekolah bagi pelaksana kegiatan maupun mekanisme pembuatan laporan pertanggungjawaban bagi pengelola keuangan. Selanjutnya, yang ketiga, belum optimalnya penyimpanan dokumen keuangan komite sekolah. Belum optimalnya laporan penyimpanan dokumen keuangan komite sekolah diantaranya yaitu laporan dijadikan satu ke dalam satu lemari, belum urut dengan bulan, kemudian slip setor dan rekening keuangan bank juga belum didokumentasikan dengan baik. Dari ketiga isu ini saya identifikasikan menggunakan metode USG, kemudian saya menemukan isu yang paling penting untuk dibahas yaitu belum optimalnya pencatatan keuangan komite sekolah. Kemudian selanjutnya saya melakukan analisis menggunakan diagram fishbone atau tulang ikan untuk mencari akar permasalahan yang melatar belakangi timbulnya isu tersebut. Kemudian dari sisi supplier yaitu disebabkan oleh sumber daya manusia yang belum memadai. Selama ini penanggung jawab keuangan komite sekolah itu dilaksanakan oleh pendidik, bukan dari tenaga tata usaha. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia di SMA Negeri 1 Jetis. Kemudian dari sisi skill, yaitu kurangnya pengetahuan staf tentang tata cara pengelolaan keuangan. Selama ini, penanggung jawab keuangan belum pernah mengikuti pelatihan terkait pengelolaan keuangan. Kemudian dari sisi sistem, pengelolaan kas belum terpisah dan pencatatan dilakukan secara manual. Hal ini diakibatkan karena belum adanya media pencatatan secara digital. Kemudian dari sisi surrounding, yaitu kurangnya kontrol internal. Selama ini kontrol internal sudah rutin dilakukan setiap bulan, namun pada pelaksanaannya memang belum maksimal dikarenakan belum ada kontrol yang mencakup kontrol harian.
Kemudian berdasarkan rumusan isu-isu tersebut, saya mengambil judul optimalisasi pencatatan keuangan komite sekolah dengan menggunakan Google Spreadsheet di SMA Negeri 1 Jetis. Alasan saya memilih pencatatan menggunakan Google Spreadsheet antara lain adalah agar pencatatan lebih efektif dan lebih efisien apabila dilakukan dengan media digital. Kemudian selain itu atasan juga mampu mengontrol keuangan secara langsung melalui link yang nantinya akan dibagikan. Selanjutnya, saya menyusun gagasan pemecahan isu yang terbagi ke dalam 5 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mentor selaku kepala tata usaha. Konsultasi dan koordinasi ini harus dilaksanakan untuk menyamakan persepsi antara saya sebagai pelaksana keuangan dengan mentor selaku atasan. Kemudian, hal ini juga harus diketahui oleh pimpinan untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan dan pencatatan keuangan komite sekolah. Subkegiatannya antara lain berdiskusi dan meminta arahan terkait pembuatan akun Google Spreadsheet, kemudian menentukan mekanisme pengelolaan kas, dan yang ketiga terkait pencatatan keuangan. Berikut adalah keterkaitan dengan nilai aneka. Dari segi nasionalisme, yaitu diskusi harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian dari sisi akuntabilitas, dalam melaksanakan diskusi harus disampaikan dengan jelas agar didapatkan solusi yang terbaik. Kemudian dari sisi komitmen mutu, yaitu dalam melakukan diskusi harus mengembangkan inovasi agar kegiatan menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu mengelompokkan pengelolaan keuangan sesuai dengan jenisnya. Antara lain membuat buku pengeluaran kas dan merekap keuangan sesuai dengan jenis kas, kemudian memisahkan bukti pengeluaran kas sesuai dengan jenisnya, dan menyimpan ke dalam box file. Keterkaitan dengan nilai aneka antara lain dari segi anti korupsi, yaitu pencatatan yang dilakukan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dari segi etika publik, yaitu pengelompokan kas dilakukan dengan teliti sehingga data yang dihasilkan akurat sebagai pertanggungjawaban publik. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu merekap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas ke Microsoft Excel. Tujuan dari perekapan ke Microsoft Excel adalah untuk mempermudah dalam mengentri data sebelum di-upload ke Google Spreadsheet dan menghindari kegagalan upload data. Untuk selanjutnya, penginputan bisa langsung dilakukan ke Google Spreadsheet. Subkegiatannya antara lain membuat format dan merekapitulasi data penerimaan dan pengeluaran kas sesuai jenis kas untuk bulan berjalan, dan membuat format dan merekapitulasi data penerimaan kas untuk 3 tahun terakhir. Keterkaitan dengan nilai aneka dari sisi akuntabilitas yaitu dalam melakukan pencatatan keuangan harus dilakukan dengan akurat, jelas, dan berintegritas, yaitu jujur dan menunjukkan kepatuhan. Kemudian dari sisi etika publik, yaitu pencatatan dilaksanakan dengan teliti karena mencakup pertanggungjawaban kepada publik. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu mengunggah rekap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas ke Google Spreadsheet. Penguploadan ke Google Spreadsheet bertujuan untuk mempermudah kontrol internal, yaitu apabila atasan ingin mengetahui secara langsung kondisi keuangan, dapat diketahui secara real-time dengan mengakses link yang nanti akan dibagikan. Kemudian keterkaitan dengan nilai aneka dari segi komitmen mutu, yaitu sebelum melakukan upload data harus mencermati kembali data yang sudah di-entry ke Microsoft Excel dengan tujuan dengan secara cepat dan tepat. Kemudian dari sisi anti korupsi yaitu dalam menggunakan akun, pengelola keuangan harus bertanggung jawab terhadap akun tersebut. Kemudian kegiatan yang kelima yaitu melakukan rekonsiliasi bank dengan pencatatan kas. Kegiatan rekonsiliasi ini dimaksudkan untuk menyamakan pencatatan kas antara bank dengan pencatatan di instansi. Tahap kegiatannya yaitu mencocokkan pencatatan kas dengan pencatatan bank, kemudian menyerahkan laporan keuangan akhir bulan yang sudah direkonsiliasi kepada atasan. Keterkaitan dengan nilai aneka dari segi komitmen mutu yaitu dalam melakukan pencocokan harus mengedepankan nilai orientasi mutu, dan pada saat menyerahkan laporan keuangan akhir bulan kepada atasan harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Berikut adalah timeline kegiatan aktualisasi saya selama di SMA Negeri 1 Jetis pada masa aktualisasi. Yang pertama yaitu konsultasi dan koordinasi. Saya rencanakan di awal aktualisasi agar dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya saya sudah mendapat arahan dari atasan. Kemudian yang kedua,
melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan jenisnya itu saya jadwalkan di minggu terakhir bulan April atau di akhir bulan agar nanti di bulan Mei saya sudah dapat melaksanakan pengelolaan kas sesuai dengan sistem yang baru. Kemudian dilanjutkan dengan merekap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas ke Microsoft Excel. Ini saya membutuhkan waktu yang banyak karena memang saya selain merekap transaksi penerimaan dan pengeluaran harian, saya juga harus merekap transaksi penerimaan 3 tahun terakhir. Kemudian dilanjutkan dengan mengupload ke Google Spreadsheet, dan yang terakhir rekonsiliasi bank dan pencatatan kas itu saya jadwalkan di awal bulan Juni dengan pertimbangan saya melakukan rekonsiliasi bank atas transaksi di bulan Mei. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Elmi selaku moderator. Baik, Bapak Ibu, itu tadi paparan yang telah disampaikan oleh Saudari juga Tianawati AMD. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Suradi SPJK selaku mentor untuk dukungan serta penguatan terhadap rancangan aktualisasi dari peserta. Waktunya 5 menit, dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Doni, kemudian Bapak Coach, Bapak Tantowi Jauhari, kemudian sebagai moderator Ibu Elmi Rohmiyati dan Ibu Dika Tianawati yang saya hormati pula. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim presentasi dari Ibu Dika Tianawati atas diikutkannya saya mengikuti kegiatan ini sebagai mentor dari Ibu Dika Tianawati. Dalam hal ini saya akan menyampaikan ada beberapa hal di dalam yang akan menguatkan, yang akan menunjang apa yang telah disampaikan Ibu Dika Tianawati. Salah satunya yang pertama adalah memang benar keadaan di instansi kami selama ini untuk pengelolaan keuangan itu memang masih sangat-sangat kurang maksimal, kurang optimal dalam hal ini karena keterbatasan SDM yang mana kita memang belum ada pegawai yang benar-benar dari basic sarjana keuangan. Alhamdulillah di tahun 2021 ini kemarin kita dapat CPNS baru, salah satunya Mbak Dika Tianawati, itu benar-benar dari basic sarjana muda dari sarjana keuangan. Nah, ini Mbak Dika merumuskan masalah dalam hal ini adalah belum optimalnya pelayanan keuangan atau pencatatan keuangan komite. Ya, memang dari awal begitu masuk di instansi atau di SMA JEDES ini, Mbak Dika Tianawati memang langsung terjun karena kita memang kekurangan tenaga, ya, langsung kita terjunkan untuk menangani, ya, pencatatan dalam hal ini adalah pencatatan keuangan dari sumber komite yang mana itu juga masih didampingi dari yang sudah disampaikan tadi, yang dulu untuk yang menangani adalah dari guru, ya, bukan dari tenaga TU. Tadi juga memang sudah disampaikan, memang untuk tenaga tata usaha memang masih sangat kurang Pak untuk tenaganya. Jadi kemarin masih dihandle dari guru, ya, sampai saat ini juga masih mendampingi untuk ikut di dalam hal ini adalah menangani keuangan yang bersumber dari komite. Terus kemudian pelayanan memang selama ini kita belum menggunakan dengan sistem digital, semua masih dilaksanakan dengan manual pencatatannya. Nah, dalam hal ini Mbak Dika Tianawati menemukan atau mempunyai gagasan ide untuk membuat atau untuk memberikan pelayanan dengan sistem yang nantinya akan dalam bentuk akun Google Spreadsheet, ya. Saya sangat berterima kasih sekali, semoga ini nanti benar-benar bisa kita terapkan, benar-benar bisa mengoptimalkan pelayanan kita dalam keuangan, dalam hal ini adalah dari komite,
Ya, dengan pemecahan masalah atau solusi yang sudah dirumuskan Mbak Dika Tianawati nanti benar-benar nanti apa yang akan kita apa yang akan diterapkan di dalam SMA ini nanti benar-benar nanti bisa tercapai dengan maksimal. Mungkin itu penjelasan atau penguatan dari kami sebagai mentor dari Mbak Dika Tianawati. Mungkin nanti kalau ada tambahan kita nanti akan minta waktu kembali. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suradi atas dukungan serta penguatannya. Kemudian kami persilakan kepada Bapak Dr. Andes Doni Dwi Yoga Handoko MM selaku penguji untuk memberikan klarifikasi serta masukan perbaikan terhadap rancangan aktualisasi dari peserta. Dipersilakan Pak Doni. Terima kasih. Selamat siang ya pada semuanya, khususnya pada Mbak Elmi ya. Terima kasih waktu yang diberikan. Kemudian pada Coach Pak Tantowi Jauri telah berhasil membimbing Mbak Dika ya. Namanya sama dengan anak saya. Dika, tapi anak saya pria. Dika panggilannya. Terus pada Pak Mentor ya Pak Suradi, selamat ketemu dalam forum Zoom ini Pak ya. Kalau tidak bisa berkenalan secara langsung ya dengan Pak Suradi. Siap Pak, terima kasih. Ya. Kami sangat apresiasi ya Mbak Dika. Tadi kami lihat memang dana komite sekolah itu kan perlu ada laporan yang jelas ya. Melihat dari kasus yang ditampilkan. Ada yang perlu kami sampaikan nih Kak, catatan kami. Yang pertama misi Mbak, coba dibuka nanti kembali RPJMD. Visinya sudah benar, terwujudnya peningkatan kemuliaan martabat manusia Jogja. Misi Pemda itu ada 2, dan nanti bisa dilihat. Kalau di sekolah itu masuk di pemerintah nanti ya. Nah, kalau yang Pancamulya itu penjelasan daripada visi, bukan misi, itu penjelasan daripada visi. Coba dibuka kembali ya. Jadi misi pemerintah daerah itu ada 2, nanti coba dibuka kembali ya. Itu kalau menurut catatan saya, untuk yang misi itu ada 2. Yang pertama meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Misi yang kedua mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Nah, nanti dari sini kita akan memilih di antara 2 misi, kita masuk di misi yang beberapa. Bisa ada penjelasan itu ya. Kalau bidang pendidikan ini masih mewujudkan tata pemerintahan yang baik, karena di sini ada untuk terwujudnya reformasi kelola pemerintahan yang baik nanti ya di situ ya. Ini masuk di situ di pemerintahan. Kalau Pancamulya itu adalah penjelasan visi daripada pemerintah daerah yang disampaikan dalam tulisannya Mbak Dika itu. Kemudian saya ingin tahu alasannya, penjelasan aja ya nanti. Mengapa Anda memilih Google Spreadsheet? Karena Google Spreadsheet itu aplikasi umum ya, yang diberikan untuk semua orang secara umum. Biasanya kalau laporan keuangan itu membuat aplikasi tersendiri. Aplikasi membuat sendiri. Apakah dengan tingkat kerahasiaan spreadsheet bisa dibaca oleh pihak-pihak tertentu dari pihak luar itu mengandung risiko, sudah dipertimbangkan tidak menggunakan Google Spreadsheet itu? Biasanya kalau untuk kajian tidak masalah ya, karena itu memang untuk diekspos. Kalau laporan keuangan, mengapa menggunakan Google Spreadsheet? Alasannya itu, apakah itu memang transparan itu yang mau diberikan atau bagaimana alasannya? Yang saya pertanyakan alasannya itu ya. Kemudian sambil baca catatan ya. Nah, untuk Mbak Dika ini laporan pertanggungjawabannya nanti ya. Nanti bentuk laporan pertanggungjawaban saat membuat laporan aktualisasi itu bentuknya itu lebih jelas ya, bentuk formatnya nanti, sehingga ada banyak manfaat. Yang pertama,
memberikan laporan pertanggungjawaban pada atasan langsung termasuk pada pimpinan sekolah. Yang kedua kepada, ini sumbernya donatur ya. Kan Iya, Pak. donatur biasanya dari orang tua murid ya, dari orang tua murid sumbernya kalau saya ketahui. Itu ada kepercayaan dari pihak donatur bahwa dana itu dimanfaatkan dengan benar, baik mulai dari pemasukan dan pelaporan. Saya kira itu saja. Kami serahkan kembali Mbak Elmi, terima kasih. Halo Mbak Elmi, sudah cukup? Oh baik, terima kasih Pak Doni atas saran masukannya. Untuk Saudari Dika Tianawati, silakan untuk menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Doni. Monggo. Mbak Dika. Oh ya, Bu. Terima kasih. Menanggapi yang disampaikan Bapak Doni tadi, mengapa saya memilih Google Spreadsheet? Yaitu yang pertama, sebenarnya saya kalau harus membuat aplikasi memang belum bisa. Jadi selama ini saya itu mencicil mengentry ke Microsoft Excel. Kemudian pertimbangan saya diupload ke Google Spreadsheet adalah agar nanti lebih memudahkan dalam atasan melakukan kontrol. Kemudian laporan pertanggungjawaban untuk dana komite sekolah memang harus dilakukan dengan transparan sehingga nanti hasil dari laporan itu pun akan disampaikan, boleh diketahui oleh publik. Begitu ya Pak Suradi, betul? Untuk laporan keuangan komite sekolah memang disajikan untuk publik, begitu ya Pak? Iya. Ya, jadi kalau untuk segi keamanannya saya memang belum mempertimbangkan lebih jauh lagi, tapi sebagai pertimbangan saya kemarin, saya itu masih bingung antara menggunakan Microsoft Excel atau menggunakan Google Spreadsheet. Kemudian saya koordinasikan dengan Bapak Tantowi. Bapak Tantowi lebih menyarankan ke Google Spreadsheet untuk menjamin transparansi itu tadi, sehingga atasan dapat mengecek secara langsung apa yang saya catat setiap harinya. Begitu, Bapak. Terima kasih. Oh ya, untuk visi dan misinya nanti akan saya perbaiki lagi, Bapak. Pak Doni, sudah cukup apa masih ada tanggapan lagi? Sudah cukup, monggo lanjut. Cukup Mbak Emi. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Doni. Terima kasih Saudari Dika untuk tanggapannya apa yang telah disampaikan tadi. Kemudian selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Tantowi Jumeri SAP MPA selaku coach untuk mereview apa yang telah disampaikan oleh Bapak Mentor dan Bapak Penguji. Monggo Pak. Baik, terima kasih Bu Elmi. Yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Suradi, kemudian yang saya hormati Bapak Penguji, Pak Doni, dan yang saya banggakan Mbak Dika Tianawati. Selamat ya Mbak Dika sudah menyelesaikan salah satu fase dalam aktualisasi, yaitu seminar rancangan aktualisasi. Yang tadi saya hanya mereview dari apa yang disampaikan pertama oleh Bapak Mentor. Intinya apa yang disampaikan oleh Bapak Mentor tadi, bahwa Bapak Mentor sangat mendukung apa yang akan diangkat oleh Mbak Dika. Kemudian tadi disampaikan oleh Bapak Penguji ada beberapa masukan yang nanti kita akan akomodir. Yang pertama tadi terkait visi dan misi. Memang kalau kita browsing di internet rata-rata yang keluar Pancamulya itu ya. Padahal benar yang disampaikan Pak Doni tadi. Jadi ada dua misi. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat dan yang berkeadilan dan seterusnya, kemudian mewujudkan tata pemerintahan. Jadi ada dua misi itu. Tadi sudah saya share di grup ya. Nanti silakan disesuaikan dengan visi dan misi yang baru. Kemudian tadi terkait dengan keamanan dari spreadsheet. Nanti mohon untuk share linknya nanti. Mungkin Mbak Dika benar-benar perhatikan kepada siapa Mbak Dika men-share linknya. Jadi mungkin itu bentuk bentuk keamanannya, jangan sampai linknya di-share ke pihak-pihak yang tidak punya kepentingan. Jadi
itu, dan ke depan ya semoga nanti ada sebuah sistem yang mungkin lebih aman seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Mbak Dika, dan harapan saya Bapak Mentor, semoga Bapak Mentor terus membimbing Mbak Dika dalam konteks bagaimana mengaktualisasikan apa yang dirancangnya. Dan Mbak Dika jangan lupa untuk terus berkomunikasi dengan Bapak Mentor, mohon saran, mohon dukungan, dan juga nanti komunikasi dengan saya. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Elmi. Baik, terima kasih Pak Tantowi atas reviewnya. Kami ucapkan selamat atas kepada Saudari Dika Tianawati AMD atas rancangan aktualisasinya. Nanti segera direalisasikan masukan saran dari Bapak Mentor maupun Bapak Penguji atas masukan dari Pak Tantowi juga. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Suradi atas kehadirannya kali ini. Kami harapkan kehadirannya juga pada saat evaluasi aktualisasi di bulan Juni, karena nanti apa yang dirancang pada saat ini akan ditagih kembali oleh Bapak Penguji dan akan dipertanggungjawabkan pada bulan Juni nanti. Kemudian kami titipkan formulir penilaian kompetensi teknis bidang tugas, kami titipkan kepada peserta. Itu nanti penilaiannya pada saat aktualisasi peserta selama 30 hari itu ada poin-poin yang harus Bapak Mentor nilai di situ. Ya Pak, jadi akan kami tagih nilai-nilai tersebut. Baik, terima kasih untuk sesi yang ketiga kali ini kami anggap cukup. Untuk Saudari Dika, kami persilakan untuk menutup sesi yang ketiga ini. Monggo. Terima kasih Ibu Elmi. Terima kasih kepada Bapak Doni, Bapak Tantowi, dan Bapak Suradi telah membimbing saya dalam seminar rancangan aktualisasi ini. Terima kasih atas masukan yang diberikan. Untuk saran dan masukannya akan saya segera perbaiki. Kemudian akan segera saya berkonsultasi lagi dengan Bapak Tantowi dan Bapak Suradi terkait apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.